Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada hari Minggu ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya kepada kita, mari kita ikuti bersama sebagaimana yang ada tertera di dalam acara kita. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengubah pola pikir, perspektif, dan bahkan pola hidup adalah sangat sukar. Itu adalah pekerjaan yang sukar. Mengubah kebiasaan lama, kebiasaan buruk, itu juga adalah sesuatu hal yang sukar atau hal yang sulit. Seorang istri berharap suaminya berubah menjadi baik dan menjadi penyayang bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Orang tua berharap anak-anaknya untuk memahami orang tua sepenuhnya dan memahami arti pentingnya bagaimana orang tua mengasihi anak-anaknya. Bagaimana lelahnya orang tua menghantarkan
anak-anaknya menuju pada hidup yang lebih sejahtera, hidup yang lebih baik di masa depan mereka. Sehingga anak-anak itu boleh mengingat itu dan mengubah dirinya dan bahkan berjuang keras untuk menempa dan membekali dirinya sendiri dengan kehidupan rohani yang lebih baik lagi dan keterampilan dan juga melalui ilmu pengetahuan. Demikian juga rakyat berharap agar pemimpin mereka itu lebih baik, berubah menjadi pemimpin yang lebih menyayangi, lebih memperhatikan jemaatnya, dan rajin untuk memberikan pertolongan serta peduli kepada rakyatnya untuk senantiasa lebih mensejahterakan kehidupan mereka. Yang pastinya jemaat terkasih, semua menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkualitas, dan ini menjadi cita-cita semua orang. Walaupun ini adalah sesuatu hal yang sulit, yang sukar. Kita semua berkeinginan agar prasangka buruk dan juga penindasan, kekerasan yang masih marak di tengah-tengah masyarakat kita saat ini perlahan-lahan untuk berubah agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi, yang lebih damai. Dan inilah harapan kita, cita-cita kita sebagai orang yang beriman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini masuk kepada Minggu Kantate yang kita sudah dengar tadi dari liturgis. Kantate adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Melalui Minggu Kantate ini menuntun kita untuk lebih memaknai nyanyian pujian yang baru bagi Tuhan. Adapun yang dimaksud dengan nyanyian yang baru bukanlah nyanyian yang baru diciptakan. Bukanlah nyanyian yang baru digubah. Bukanlah nyanyian yang baru dirilis. Tetapi yang dimaksud adalah sikap hidup kita. Sukacita hidup kita yang dibaharui dan hari demi hari dibaharui. Dan di dalamnya ada rasa syukur dan senantiasa memuji Tuhan. Dan itulah wujud nyata pertobatan, pembaharuan hidup kita yang sejati. Inilah yang disampaikan juga lewat topik minggu kita pada saat ini. Allah mengaruniakan pertobatan. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat dalam firman ini, tentu kita tidak menemukan kata nyanyian. Tetapi apa yang kita lihat? Ada dua narasi penting yang tidak terpisahkan di dalam perikop kita. Narasi yang pertama adalah tentang peristiwa pertemuan Petrus dan Kornelius di Kaisarea. Dan narasi yang kedua adalah bagaimana Petrus menyaksikan tentang misinya yang disuruh, yang diutus oleh Tuhan untuk menginjili bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa-bangsa Yahudi. Karena itu jemaat yang terkasih, kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi melalui dua narasi ini. Yang pertama, kita melihat bahwa memang baik Petrus maupun Kornelius, mereka ini sama-sama mendapat visi penglihatan dari Tuhan. Di mana tujuan visi itu adalah agar Petrus dan Kornelius bertemu di Kaisarea, di rumah Kornelius. Tuhan menyuruh Simon Petrus untuk pergi ke rumah Kornelius untuk menyampaikan berita atau kabar keselamatan kepada Kornelius dan keluarganya. Sedangkan pada waktu itu Simon Petrus
berada di rumah seorang penyamak kulit, yaitu di kota Yope yang memang bernama Simon. Dikatakan bahwa Yope itu adalah kota pelabuhan kuno yang terletak di pinggiran garis pantai sebelah selatan. Melalui visi dari Tuhan itu, Simon Petrus mematuhi perintah untuk pergi dari Yope ke Kaisarea untuk menemui Kornelius. Siapakah Kornelius? Kornelius itu adalah seorang centurion yang memimpin satu unit pasukan Italia yang bermarkas di Kaisarea, di mana mayoritas penduduknya adalah non-Yahudi atau bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Kornelius ini adalah seorang yang saleh, takut akan Allah. Dia rajin berdoa kepada Allah. Bahkan dia juga banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Tuhan mendengar doa-doa Kornelius, dan Kornelius juga sama seperti Petrus itu yang tadi, sama-sama mendapat visi penglihatan dari Tuhan, yaitu Tuhan menyatakan agar Kornelius mengundang Petrus untuk bertemu, untuk datang ke rumahnya di Kaisarea. Karena itu jemaat yang terkasih, kita melihat bahwa di dalam diri Petrus dan di dalam diri Kornelius, di situ kita lihat ternyata Tuhan yang bekerja. Tuhan merancangkan pertemuan antara Petrus dan Kornelius yang sebelumnya tidak saling mengenal, dan menyampaikan visi kepada mereka agar mereka dipakai Tuhan untuk menyampaikan pemberitaan Injil keselamatan. Karena kita lihat memang yang pertama adalah bahwa Kornelius itu beserta dengan semua keluarganya dibaptis oleh Petrus ketika Petrus sampai ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat bahwa Petrus mendapat kritikan, mendapat kecaman dari orang-orang Yahudi. Itu yang kita lihat tadi, kita bisa baca, yaitu dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kita lihat, engkau masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi apa yang mau disampaikan lewat yang dialami oleh Petrus ini, kita melihat bahwa ternyata kalau Tuhan sudah merancangkan suatu yang akan Dia nyatakan, suatu perubahan, suatu pembaharuan, tidak ada yang bisa membatasinya. Kita melihat Petrus sendiri ketika dia membaptis Kornelius dan semua keluarganya, dan orang-orang mengkritik. Kita lihat apa yang terjadi dalam diri Petrus. Petrus juga mengalami pembaharuan dalam dirinya. Kita tahu bahwa Petrus ini, ya awalnya dia adalah orang yang mudah untuk berpikir, wah dia mudah bertindak dan dia mudah untuk percaya diri untuk menyatakan suatu tindakan, kalau menyatakan bahwa itu benar tindakannya, sebagaimana yang terjadi pada saat dia bersama dengan Yesus. Tapi kita lihat dalam perikop ini ada suatu pembaharuan yang dinyatakan oleh Roh Tuhan lewat diri kehidupan Petrus, yaitu Petrus ini berubah. Ketika dia menghadapi kritikan itu, dia mendengar lebih dahulu. Dia terbuka, dia menampung kritikan itu, dan kemudian perlahan-lahan dia menceritakan peristiwa mengapa dia melakukan itu kepada Kornelius. Jadi jemaat yang terkasih, kita melihat ketika Tuhan melalui Rohnya sudah bekerja dalam diri Petrus, ternyata Petrus juga mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dia benar-benar mampu untuk melihat situasi dalam kehidupannya atau di sekitarnya dengan baik, dengan tenang, dengan hati damai. Dia tidak menentang orang-orang yang mengkritik dia. Membaptis Kornelius dan keluarganya itu dengan emosi, dengan
perkataan yang menyombongkan dirinya. Tidak. Tapi kita melihat disitulah ternyata visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada Petrus, kepada Simon Petrus, ternyata itu nyata lewat pembaharuan hidup daripada Simon Petrus. Di jemaat yang terkasih, kalau kita lihat dua peristiwa tadi, ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Agar kita yakin dan kita percaya, yang pertama bahwa ketika Tuhan sudah merancangkan segala kebaikan dalam kehidupan kita, tidak ada yang bisa membatasinya. Apapun itu, tembok-tembok apapun itu, perbedaan-perbedaan apapun itu. Kita lihat orang-orang yang mengkritik Simon Petrus itu mengatakan, mengapa engkau masuk, mengapa engkau makan dengan orang yang tidak percaya, ke rumah orang yang tidak percaya. Tapi kita lihat dengan tuntunan Roh Tuhan yang ada dalam diri Petrus. Petrus benar-benar dengan penuh kelembutan dan penuh fakta, bukti, dia menyatakan apa yang terjadi dalam dirinya, yaitu Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang mengutus dia. Tidak ada yang bisa membatasi itu. Inilah yang pertama, saudara yang terkasih, yang memberikan kekuatan kepercayaan pada kita. Ketika Tuhan sudah merancangkan sesuatu hal dalam hidup kita, tidak ada yang bisa membatasinya, tidak ada yang bisa menutupinya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Kemudian yang kedua, ketika kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mau membuka diri untuk dibaharui oleh Roh Tuhan, kita akan merasakan suatu hidup yang penuh damai sejahtera. Kita akan merasakan suatu hidup yang benar-benar bersuka cita. Dan itu yang disampaikan lewat Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ketika hati kita damai, ketika kita merasakan sukacita dalam Tuhan, tentu kita akan menyatakan itu lewat hidup kita yang benar-benar memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang benar-benar mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi emosi, tidak ada lagi kegalauan. Meskipun berat tantangan, meskipun berat pergumulan yang kita hadapi. Contohnya kita mengharapkan seperti yang tadi di awal. Kita orang tua mengharapkan anak-anak berubah, mengerti, memahami kita. Tetapi hidup ini adalah proses. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ketika itu belum kita temui saat ini, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Kita melihat tadi bagaimana Petrus itu benar-benar dia merasakan Roh Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Berarti mengapa Roh Tuhan ada bersama dengan dia? Karena dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai di dalam hati kita dengan realitas hidup kita. Tapi ketika Roh Tuhan ada bersama kita, kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Ketika damai sejahtera Tuhan berada dalam hidup kita, kita akan dimampukan untuk melihat situasi itu dan menjalaninya dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Walaupun itu sesuatu hal yang sulit. Walaupun itu sesuatu hal yang sukar. Karena apa? Karena kita manusia ini lebih dulu mengutamakan pikiran kita. Karena kita manusia ini lebih dulu mengutamakan emosi kita. Itu sebabnya terkadang kalau seorang ibu, ya walaupun dia contohnya sering mengikuti sermon di gereja. Tapi ketika dia sampai ke rumah, dia melihat piring berantakan. Dia melihat pakaian di sana sini tidak teratur tempatnya. Apa yang terjadi? Ya sering juga dia tergoda, dalam bahasa Bataknya pangarimason katanya. Dia sering marah secara spontan. Dia tidak sadar bahwa firman Tuhan sudah menggarami dirinya terlebih dahulu. Tapi karena dia mengandalkan pikirannya dan emosinya lebih dominan dalam hidupnya, dia pun langsung marah. Mengapa seperti ini? Mama sudah capek seharian di gereja.
Tapi ternyata mama sampai di sini, inilah yang mama dapat. Seringkali seperti itu. Tapi disinilah kita diingatkan kembali melalui sikap hidup Petrus, Simon Petrus yang mengalami benar-benar perubahan itu dalam hidupnya. Memang itu tidak gampang, itu adalah sesuatu yang sulit. Jemaat yang terkasih, apalagi yang mau kita lihat dalam perikop ini selain daripada Simon Petrus, Kornelius yang mengalami perubahan. Ketika dia benar-benar merasakan visi, dia benar-benar menghidupi penglihatan yang Tuhan nyatakan dalam dirinya. Dan dia dibaptis bersama dengan keluarganya. Dia menyatakan itu lewat hidupnya di tengah-tengah keluarga. Dia menjadi suatu sosok teladan kepada keluarganya. Dan bahkan bukan hanya itu, dia juga menjadi sosok teladan kepada para bawahannya. Yang dominan adalah tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga melalui Kornelius, melalui teladan yang dia sampaikan, ternyata membawa suatu perubahan kepada yang dipimpinnya. Karena itu jemaat yang terkasih, ini juga mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita senantiasa diutus oleh Tuhan, bukan hanya membaharui diri kita, tapi marilah kita menjadi teladan buat sesama kita. Teladan lewat hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan kepada orang-orang yang belum percaya, kita diutus Tuhan untuk memberitakan keselamatan itu, untuk menjadi contoh teladan lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, lewat apa yang bisa kita nyatakan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang dimintakan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang percaya dalam minggu kantate ini. Mari kita terus menerus di sepanjang hidup kita menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan lewat pembaharuan hidup kita, lewat iman kita, dan lewat bagaimana kita menyatakan iman percaya kita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang belum percaya merasakan bahwa ternyata ketika roh Tuhan bekerja, siapapun layak untuk menerima keselamatan itu. Karena Tuhan Allah tidak memandang golongan. Tuhan Allah tidak memandang rupa. Tuhan Allah tidak memandang kasta. Tetapi di hadapan Tuhan semua sama, berhak untuk menerima keselamatan. Asalkan dia mau membuka dirinya, memberikan hidupnya seutuhnya secara totalitas kepada Tuhan. Demikian juga saat ini kepada Benedik adik Christian yang akan menyaksikan imannya. Pada saat ini firman Tuhan mau mengingatkan Benedik bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang. Karena keselamatan itu adalah anugerah cuma-cuma yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mau dan bersedia untuk dibaharui dan diselamatkan oleh Tuhan. Benedik selama ini sudah belajar akan firman Tuhan dan saat ini akan menyaksikan iman di hadapan Tuhan. Menyatakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Firman Tuhan mengingatkan Benedik bahwa ketika Tuhan sudah memilih Benedik untuk menyatakan imanmu pada saat ini, tidak ada yang mampu untuk membatasinya. Dia akan selalu menuntun Benedik, memampukan Benedik untuk menyatakannya lewat sikap hidupmu, lewat imanmu, dan jadilah sebagai saksi-saksi kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidupmu mampu menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan Engkau senantiasa bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap situasi apapun hidup kami. Bapa di surga, ajar kami agar kami hari demi hari senantiasa secara totalitas
menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau selalu dibaharui oleh Roh-Mu ya Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan, hidup kekal yang sudah Engkau sediakan kepada setiap orang yang setia mengikuti-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Tuhan yang memampukan kami agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa nyata kami rasakan dan kami saksikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami yang hadir di sini dan juga yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Di dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami. Bahkan ya Tuhan, dalam setiap pergumulan beban hidup kami. Engkau mengetahui semuanya ya Tuhan. Karena di hadapan-Mu semua nyata, tidak ada yang tersembunyi. Engkaulah Tuhan yang menopang kami. Kau senantiasa memberikan solusi dan Kau senantiasa memberikan jawaban terhadap setiap kerinduan, cita-cita, harapan kami ya Tuhan. Ajar kami Bapa, sehingga waktu demi waktu hidup kami senantiasa kami nyatakan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kami bersuka cita, merasakan hidup damai sejahtera ketika kami menyaksikan dan menyatakan bahwa Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami dari yang kecil sampai yang sudah dewasa. Berkati ya Bapa, biarlah dengan tuntunan Roh Kudus dan hikmat-Mu, anak-anak kami senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menuruti mengingat nasihat orang tuanya. Dan senantiasa Tuhan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan secara khusus kepada para orang tua, biarlah Tuhan Kau mengingatkan kami agar kami memberikan waktu untuk mendoakan anak-anak kami. Juga untuk menyatakan firman-Mu, mengajarkan firman-Mu kepada mereka. Sehingga anak-anak kami Tuhan merasakan berkat-Mu. Demikian juga kami orang tuanya senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami yang menghadapi ujian-ujian di sekolahnya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan bijaksana. Anak-anak kami yang menantikan pengumuman setelah mengikuti ujian UTBK. Dan pengumuman akan Tuhan dilaksanakan pada 28 Mei mendatang. Engkau Tuhan menyatakan kebaikan-Mu, memberikan kelulusan kepada anak-anak kami kesempatan untuk melanjutkan menjalani pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Anak-anak kami juga Tuhan yang mencari pekerjaan. Kau Tuhan menyatakan pekerjaan yang baik, menunjukkan pekerjaan yang layak kepada mereka. Anak-anak kami yang sudah bekerja, ajar mereka agar mensyukuri berkat Tuhan lewat pekerjaannya. Yang mencari pasangan hidup, Kau Tuhan menyatakan pasangan hidup yang sesuai dengan iman percaya kami kepada mereka. Dan yang sudah berkeluarga, Kau berkati keluarga mereka agar senantiasa bahagia dan hidup dalam damai sejahtera. Tapi yang sudah berkeluarga yang masih merindukan kehadiran berkat anak, Kau Tuhan menyatakan berkat dan kebaikan-Mu. Sebab Tuhan kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau nyatakan pada kehidupan setiap orang beriman yang setia kepada-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan mengingatkan mereka agar mengucap syukur atas pertambahan usia yang mereka terima sebagai berkat Tuhan. Dan semua itu karena kasih kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini buat jemaat-Mu yang sakit. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah tubuh jiwa roh mereka. Yaitu Agustina Borusianturi, Bapak Antoni Simangunsong, Nyonya Lambok Sintompul Boru Huta Barat, Bonar Huta Pea, Nyonya Resmin Tapu Bolon Boru Silaban, Nyonya Sitinjak Boru Siahan, Nyonya Sintua Ermar Paung Boru Simanjuntak, Bapak Hasilalahi, Nyonya Mutiara Sihan Boru Nainggolan, Bapak Eko Manalu, Bapak SB Tampu Bolon, Bapak Benari Simanjuntak, Nyonya Farida Huta Pea Boru Huta Barat, Christine Boru Huta Barat, dan juga jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan namanya Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan Engkau jamah tubuh jiwa roh mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa mujizat itu. Engkau angkat sakit penyakit mereka dan pulihkan Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kasih, penuh mujizat itu Tuhan. Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan mereka. Engkau Tuhan memberkati proses pengobatan yang mereka jalani. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap obat yang mereka pakai. Dan juga para medis yang menjamah tubuh jiwa mereka. Juga keluarga yang mendampingi.
Biarlah semua itu sebagai tanda nyata kehadiran kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Teguhkan iman percaya mereka agar mereka yakin percaya tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa kepadamu buat jemaatmu yang menghadapi beban berat, pergumulan hidup. Engkau Tuhan yang menopang iman percaya mereka agar tidak jatuh. Tapi Tuhan mereka melihat pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Ya Bapa, pada saat ini juga kami membawa Benedik Adi Christian yang akan menyaksikan imannya di hadapanmu dan di hadapan seluruh jemaatmu. Biar Tuhan Engkau yang memberkatinya Tuhan, agar iman percayanya semakin bertumbuh lebih dewasa dan semakin mengenal Engkau. Lewat dia akan menyaksikan imannya kepadamu Tuhan. Sehingga tidak hanya dia saksikan, tapi juga dia nyatakan lewat sikap hidupnya yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat pelayanan koinonia, diakonia, marturia di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan berikan senantiasa sehati sepikir kepada seluruh jemaat-Mu dan juga majelis jemaat-Mu yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap pelayanan di gereja-Mu ini dapat terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga pelayanan gereja-Mu HKBP dari tingkat Hatopan, distrik, Resort, dan Huria. Biarlah Tuhan berkati seluruhnya Tuhan, hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Sehingga semuanya dapat Tuhan berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan gereja-Mu HKBP Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu di tengah-tengah keberadaannya di dunia ini. Juga bangsa kami ya Tuhan, Kau berkati pemimpin bangsa kami agar senantiasa takut akan Engkau dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dari tingkat tertinggi sampai terendah. Dan kami Tuhan masyarakatnya merasakan semua Tuhan karena kebaikan kasih-Mu. Bapa di surga, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kekurangan kami. Sehingga kami Engkau layakkan menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan yang kedua. Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya.